dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Istiqlal Jakarta dalam acara Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menebus dunia tanpa batas. Dan ini adalah sebagai salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Metro TV yang ke-25. Doakan agar selalu Metro TV menjadi media yang selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, wabil khusus untuk umat Islam dan juga untuk negara Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mencoba menyelami perjalanan spiritualitas lintas negara dengan mencoba menghadirkan imam-imam masjid yang ada di 4 negara untuk menyatukan pesan damai, empati dan juga persaudaraan antar umat manusia di seluruh penjuru dunia. Kita akan hadirkan para imam yang ada di 4 negara, yakni Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Mesir, Masya Allah. Subhanallah, namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu menyapa guru-guru kita yang ada di sini, yakni Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala waktik, terima kasih waktunya, dan juga Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya di sini. Terima kasih. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kita juga telah terhubung dengan para imam, yakni 4 imam yang ada di luar negeri. Telah terhubung bersama kami Ustadz Emil Idat, Imam Masjid Bankstown, Sydney, New South Wales, Australia. Masya Allah. Dan juga ada Ustadz Rahmat Aming Lasim, Ketua Masjid Indonesia, Kairo, Mesir. Dan ada juga Ustadz Sahruddin Aming Lasim, Ketua Masjid Indonesia, Kairo, Mesir. Ada Ustadz Sahruddin Mangasa, Imam Masjid Imam Center, Washington DC, Amerika Serikat. Dan juga Ustadz Pamuji Mahasim, Imam Masjid di Toga Ibaraki, Jepang. Assalamualaikum para imam di sini, terima kasih. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Sehat semua para Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Syukran jazilan telah meluangkan waktu di acara Harmoni Jiwa bersama kami di Metro TV. Izinkan untuk bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Nazar dan juga Ustadz Dasat. Bagaimana sebenarnya Prof dan Ustadz agar empati ini bisa tetap selalu tumbuh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit mempertemukan dan menta'arufkan anak manusia satu sama lain betapapun jauh geografisnya, negerinya. Karena bukankah kita berasal dari satu sumber yang sama? Tentu ada elam vitalnya, tentu ada substansinya yang sangat sama dan tidak bisa dibedakan satu sama lain. Jadi yang jadi masalah itu kalau kita ingin mempersoalkan perbedaan itu. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan. Justru yang kita perlu kembangkan sekarang ini, bagaimana menyatukan yang berbeda itu untuk sebuah tujuan universal kemanusiaan yang sama, ya kan. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq itu tempat terbitnya matahari. Matahari terbit berarti menjanjikan terang. Maghrib tempat tenggelamnya matahari berarti menjanjikan kegelapan. Masyriq itu melahirkan cahaya siang. Maghrib itu melahirkan gelapnya malam. Jadi jangan hanya diartikan sebagai makna geografis di situ, tapi di situ ada 2 metodologi juga. Metodologi barat yang mengandalkan rasio pada umumnya ya. Metodologi timur yang mengandalkan rasa pada umumnya. Semua agama lahir di timur. Tidak ada agama besar lahir di barat. Dan kita lihat pemikir-pemikir besar
yang seperti Plato, Socrates, Thales, Anaximenes dan sebagainya, filosof-filosof Yunani itu lahirnya di belahan barat. Jadi ada timur dan ada barat. Nah, di sini ada geo-intelektual, ada geo-emosional, dan ada geo-spiritual. Jadi jangan hanya diartikan geografisnya. Karena dunia timur dan barat itu ada perbedaan. Dan sekarang ini dengan kecanggihan teknologi dan informasi, maka timur dan barat, utara, selatan itu menjadi satu kesatuan. Dan jika ini menyatu, maka sesungguhnya tujuannya sama. Mari kita menyaksikan siapa yang Maha Satu itu sebetulnya. Yang banyak itu kan sebetulnya berasal dari yang satu itu. Tidak bisa kita bicara tentang 1000 tanpa bicara angka 1 kan. Tidak mungkin kita bicara tentang 1 juta tanpa bicara angka 1. Tidak bisa kita bicara 1 triliun tanpa angka 1. Karena 1 triliun itu pun kelepatan 1 triliun dari angka 1. Pertanyaan kita, siapa angka 1 itu? Betapa penting si 1 itu. Siapa yang Maha Esa itu? Bagi kita dalam agama Islam, Qul huwallahu ahad. Sudah selesai persoalan. Makasih. Baik, syukur Prof telah berbagi bersama kami, khususnya beruntung kita Indonesia menjadi salah satu negara di timur yang melahirkan banyak peradaban juga dan juga banyak tokoh-tokoh kita. Ustadz Dasat, seperti apa untuk agar bisa tetap menumbuhkan empati, khususnya agar tetap bisa menumbuhkan persatuan di Indonesia, akhirnya bisa menghadirkan harmoni bagi diri kita masing-masing? Ya, terima kasih. Kita kaji ulang apa itu empati. Empati itu lebih tinggi dari simpati. Empati bagaimana menempatkan diri seolah-olah saya pada dia. Makomnya lebih tinggi di atas Simpati. Ya, artinya diri saya ini saya menempatkan diri orang lain. Kalau saya tidak senang dihina, pasti juga begitu dia. Kalau saya tidak senang direndahkan, pasti juga begitu. Nah, perbedaan ini mestinya tidak menjadi masalah buat kita karena Allah sudah menjelaskan dalam ayat yang tadi kita dengarkan. Allah telah memfitrahkan manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk menyamakan semua kita. Semua agama muslim. Tidak ada susahnya bagi Allah itu. Tidak ada susahnya menciptakan semua ini Melayu. Tidak ada susahnya bagi Allah menciptakan kita satu. Tapi kenapa Allah justru ceritakan kita berbeda-beda? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Contoh sederhana, Mas, kalau saya tanya, kenapa kira-kira makan enak? Salah satu sebabnya karena kita punya gigi berbeda-beda. Coba bayangkan kalau gigi kita semua gigi seri, gigi seri, bagaimana kita hancurkan daging? Atau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita memutus sayur-sayuran? Itu saja baru makan. Lalu bagaimana seandainya Allah menciptakan ini satu jenis kelamin saja? Semua laki-laki, bagaimana kita berkembang biak? Maka sesungguhnya orang yang tidak memahami perbedaan itu, dia tidak memahami Islam secara baik. Kita berterima kasih Metro TV ulang tahun yang ke-25 hadir untuk membahas ini. Harmoni untuk bangsa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.